Oke, apapun namanya, kalau kita tidak hafal tidak masalah, yang penting paham konsepnya. Ketika naik turun berada di ring itu berpotensi nanti akan selalu begitu, sampai dia breakout salah satu. Apakah dia breakout ke atas atau ke bawah? Kalau breakout ke atas, kita lihat apakah ada koreksi. Kalau tidak ada koreksi, dia naik terus. Nanti di sebelah kiri ada level psikologi lagi, caki terus seperti yang kita sering sampaikan tiap hari. Nah ini kalau koreksi kembali lagi jadi tambah kuat. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi yang sehat, fresh, dan tentu masih bisa membaca dengan baik potensi dan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Malam hari ini saya langsung pada pokok permasalahan, pada pokok materi, yaitu terkait masih dengan teknikal, karena teknikal ini yang betul-betul menjadi ujung tombak di dalam membaca pergerakan demi pergerakannya. Nah, saya membaca yang lebih dekat saja dulu. Ya, kita coba untuk review dulu untuk hari ini. Kita coba untuk review hari ini ya dengan time frame standar H1 dengan pasangan XAUUSD ya. Teman-teman nanti yang menggunakan pasangan yang lain dengan cara yang sama, teknik yang sama nanti bisa diterapkan di pasangan mata uang yang lain. Tentu dengan catatan harus menyesuaikan kondisi karakter masing-masing. Karena euro sangat berbeda dengan emas, pound sterling sangat berbeda dengan emas. Baik terkait dengan ring, baik terkait dengan volatilitasnya. Oke, dimulai dari yang hari ini yang bergerak. Kalau kita lihat tadi pagi sempat saya analisakan. Jadi kalau kita membaca tadi pagi masih posisinya masih merah begini. Kemudian kita analisakan masih akan berpotensi turun dengan tekanan buyer yang kuat juga. Kenapa kita bisa menyampaikan seperti ini? Tentu bukan tanpa alasan. Ya, kalau kita melihat yang kemarin, perhatikan buyer dia sampai di atas kuat sekali. Tetapi jangan lupa, dari sekian banyak ini cukup satu kali dimentahkan oleh seller, kembali ke posisi yang netral. Jadi kalau kita gabung buyer ini, kita gabung kekuatannya ya seperti ini. Kemudian ini dianggap sebagai warna hijau ya, kita anggap sebagai buyernya ya. Kita lihat ini warna hijau, ini buyernya begini. Kemudian perhatikan merah. Sekarang setelah buyer kemudian merah. Nah, berganti dengan seller. Kemudian berikutnya ada lagi di sini kecil lagi. Nah, ini kalau kita gabung, kalau gabung seperti ini, dua candle, dua body yang bertemu ini melebur menjadi ekor. Melebur menjadi ekor. Maka yang tersisa adalah satu volume kecil, yakni volume warna hijau. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini. Kemudian saya coba untuk pindah ke sini. Ya, ini jadinya seperti ini. Nah, jadinya candlenya seperti ini. Yang atas ini jadi warna hijau. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. Artinya apa? Artinya perlawanan seller juga kuat sekali. Meskipun masih ada sisa kecil, kalau kita membaca karakter candle seperti ini adalah tekanan buyer yang kuat sekali. Tekanan seller yang kuat sekali ya. Ini tekanan seller yang kuat sekali. Sehingga logikanya kalau ada pola candle seperti ini, kemungkinan besarnya masih akan lanjut turun. Ya, berlatar belakang dari dua ini, tentu kita juga tidak melupakan bahwa sebelum ini turun, buyer sempat naik sampai di ujung sana. Artinya buyer punya kekuatan yang luar biasa.
Maka saya menyimpulkan kalau kondisi seperti ini memang tekanan ke bawah berat, banyak sekali tekanan sellernya, tetapi buyer juga kuat sampai di atas. Maka saya menyimpulkan ini masih kondisinya hampir sama, kekuatannya hampir sama atau netral. Maka berikutnya nanti potensinya bagaimana? Berikutnya juga sama, ya, masih akan tekanan ke bawah, tapi buyer masih eh, ada sisa di sana. Jadi dua-duanya ada potensi. Artinya tekanan selalu nanti naik turun di sekitaran itu. Nah, kalau kita lihat sampai dengan sekarang, bahkan Eropa sudah masuk, Amerika masuk, kondisinya hanya begini. Ya, ini kalau kita garis, ya dari sini seller, kemudian dikembalikan posisi buyer lagi. Buyer naik ke atas, kemudian seller tidak terima lagi, tarik lagi. Kemudian buyer kembali muncul lagi. Ya, setelah itu seller nanti muncul. Sekarang masih belum selesai. Nah, kalau kita lihat ini masih di area ring, masih di area ring saja. Di antara di sini. Ini namanya rectangle formation atau pola cat yang namanya rectangle formation, di mana ring hanya berada di antara di sini. Yang di atas berfungsi sebagai resisten, yang di bawah berfungsi sebagai supportnya, sehingga masih berada di antara ini. Dari pagi siang tadi sudah kita sampaikan ketika marketnya masih berada di ring ini, maka tidak akan ada yang dominan. Selalu begini. Sampai kapan? Sampai ada break yang lebih kuat. Ya, sampai ada breakout lebih kuat. Kecenderungannya kemana? Mana ada kecenderungan seperti ini? Ini adalah pola netral atau masih dalam fase konsolidasi yang berawal dari histori yang sebelumnya kekuatannya kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat naik kemudian dikembalikan lagi merah lagi. Ini hampir sama atau netral. Ya, sama-sama dua kekuatan yang seimbang. Maka hari ini pun juga sama. Kalau kita melihat di daily, time frame daily, ya posisinya memang yang kemarin, kalau kita lihat yang kemarin memang didominasi oleh warna hijau, tetapi jangan lupa tekanan seller juga kuat sekali. Bahkan ditutupnya di bawah tangga warna merah. Artinya apa? Artinya masih di jajaran baris turun seperti ini. Nah, kemarin kita juga membuat satu pola. Kalau kita lihat dari sini, ini kalau kita lihat di time frame yang besar, pergerakannya perhatikan arahnya ke atas. Kemudian yang di atas ini menjadi level puncaknya, sehingga akan terbentuk pola seperti ini nanti. Nah, kemudian pola seperti ini ini kira-kira dominannya kemana? Dominannya kemana? Apakah naik atau turun? Nah, seperti ini tetap punya potensi yang sama. Ya, punya potensi yang sama. Bisa juga nanti setelah kembali ke bawah ini ditarik lagi ke atas lagi. Ya, bisa ditarik ke atas lagi kemudian kembali lagi. Sebelum ini breakout, maka akan selalu berada di area simetris begini. Nah, nanti kita akan membahas juga terkait dengan chart pattern biar nanti setidaknya kita punya pengetahuan, punya gambaran di sana. Itu namanya pola simetris. Simetris itu seperti apa? Ini contohnya seperti ini. Ada pola-pola yang berbentuk simetris ini bisa semakin kecil yang di atas di bawah, atau yang di atas lurus kemudian yang di bawah mengecil. Nah, yang tadi yang saya sampaikan adalah pola seperti ini. Nah, pola seperti ini apa kemungkinannya? Ya, kemungkinan kalau nanti breakout di atas ya tentu akan makin kuat naiknya. Ya, apalagi dia menyentuh ketika naik kemudian koreksi lagi, ketika naik kemudian koreksi, dan koreksinya tidak breakout dari level psikologinya, akhirnya kembali lagi naik lagi. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang setidaknya kita punya gambaran di sana, punya pengetahuan di sana. Ya, ini hampir mendekati dengan yang kita buat ini. Yang di atas ini
ada level psikologi, yang di bawah sama, yang di bawah ini level psikologinya makin ke atas sehingga membentuk satu simetris. Ya, karena sekarang masih berada di lembahnya, masih berada di garis supportnya, support simetrisnya ini, ya maka kita menunggu mana nanti yang kuat breakoutnya. Bisa saja nanti breakout juga di bawah juga bisa-bisa saja. Potensinya ada. Tapi kalau breakout di bawah tentu ya harus berhadapan dengan level psikologi yang di sini. Ya, harus diuji lagi di situ. Nah, berbeda ketika naik hanya dibentur di sini. Hanya di level psikologi di sini. Kalau yang turun masih ada dua, yaitu garis trend, yang kedua adalah level psikologi. Ya, sekarang masih netral, sekali lagi masih netral. Masih posisinya seperti tidak bergerak, naik turunnya sama atau hampir sama. Maka nanti setidaknya banyak membaca atau banyak memahami ya pola seperti ini. Ya, mudah sekali, tidak perlu dihafalkan namanya, cukup diamati, cukup difahami konsep dasarnya yang kita temukan apa. Kalau yang sebelah kiri sendiri, ini ujung ke ujungnya, perhatikan, ini makin merendah. Yang di bawah ujung lembahnya atau low-nya makin naik, makin tinggi. Nah, sebenarnya ini masih bisa dua-duanya. Kalau nanti breakout di bawah, ikut sell. Kalau breakout di bawah berarti seperti ini. Breakout kemudian koreksi lagi, menyentuh garis trend lagi, tidak bisa breakout ke atas, kembali turunnya akan lebih panjang lagi, akan lebih dalam lagi. Nah, yang tadi dicontoh tadi seperti ini. Atau sebaliknya kebalikan dari pola cat seperti ini. Kalau yang atas tadi lurus, level psikologinya di atas, kemudian di bawah ini garis trend. Nah, sekarang dibalik, garis trendnya di bawah menuju ke bawah, kemudian yang bawah membentuk level psikologi seperti ini. Sehingga kalau kita tarik garis, ya garisnya simetris, tapi yang datar di bawah, yang atas menuju ke bawah. Ini ya. Sekarang turun, kemudian naik lagi, turun lagi. Oke. Kemudian perhatikan contoh berikutnya. Contoh berikutnya ini ketika posisinya naik turunnya begini. Ya, ini membentuk satu pola namanya head and shoulder. Head itu kepala, shoulder itu bahu. Jadi artinya ada kepala, ada bahu. Ada inverse, kalau inverse ini berarti kebalikannya. Head and shoulder itu seperti ini. Ini dianggap sebagai kepalanya, kemudian bahunya di sini, kiri kanan. Ini tidak harus lurus. Jadi bahunya tidak harus lurus. Ada kemungkinan nanti lebih rendah, ada kemungkinan lebih tinggi. Yang pasti kepalanya harus lebih tinggi. Kepalanya harus lebih tinggi, kemudian ada bahu kiri dan kanannya. Yang di bawah ini adalah level psikologinya. Ya, ini di sini ada level psikologi di sana. Yang di bawah ada level psikologi. Kemudian dia bergeraknya kemana? Ya tentu karena ada level psikologi, ya kita menjadi uji kita adalah level psikologi yang di sini. Sehingga kalau breakout, kemudian ada koreksinya tidak sampai breakout level psikologinya, kembali turun, maka di sini akan makin dalam. Ya setidaknya ketika sudah breakout kita bisa ambil posisi sell. Bagaimana kalau kembali naik? Ya diuji lagi di sini tadi. Maka belajar untuk membuat oret-oretan. Termasuk yang di sini, ini kebalikannya. Ini kebalikannya, ada bahunya tetap di kiri kanan tetapi dibalik, kepalanya di bawah. Yang di atas sebagai sudutnya kita tarik garis psikologinya. Oke, kemudian perhatikan selanjutnya. Kalau selanjutnya ini seperti mangkok ya, seperti mangkok ada pergerakan naik turunnya, tetapi seperti melingkar ya, naik turunnya ya arahnya kecenderungan turun, kemudian naik lagi.
Nah, naiknya perhatikan. Sehingga ya kalau ketika naik yang kita perhatikan adalah level atau high-nya. Kalau turun kita perhatikan low-nya. Ya, kita perhatikan low-nya. Ini kalau turun. Kalau naik high-nya. Sehingga di mana high-nya? Oh, ternyata di puncak-puncak di sini ada high-nya. Ya, ada high ketemu di sana. Sejajar atau hampir sejajar. Ya, seperti hanya level psikologi ini harus kita uji apakah nanti kuat breakout atau tidak. Ya, kalau tidak kuat berarti memantul lagi. Memantul lagi, kemudian sampai di bawah low-nya kita perhatikan sampai di mana. Kalau dia sampai di bawah, kemungkinan dia akan turun lagi. Tapi kalau low-nya masih di atas, kemudian ditolak lagi, bahkan breakout di level psikologi yang atas ini, maka potensinya naik lagi. Dan ini kebalikannya, hampir sama. Nah, ini apakah ini seperti ini? Penting, sangat penting. Karena seperti inilah sebenarnya pola-pola itu selalu berulang, hanya kita tidak jeli melihatnya. Nah, sekarang sebelah kiri, saya geser sebelah kiri. Sebelah kiri bawah di sini ada gerakan naik turun hampir sama, membentuk ring yang sama. Maka ini level psikologi yang atas, level psikologi yang bawah. Tadi sudah kita buatkan contohnya. Kemudian kalau kita tarik garis kotak, maka ini namanya rectangle formation. Apapun namanya, kalau kita tidak hafal tidak masalah. Yang penting paham konsepnya. Ketika naik turun berada di ring itu berpotensi nanti akan selalu begitu. Sampai dia breakout salah satu. Apakah dia breakout ke atas atau ke bawah? Kalau breakout ke atas kita lihat apakah ada koreksi. Kalau ada koreksi dia naik terus. Nanti di sebelah kiri ada level psikologi lagi, caki terus seperti yang kita sering sampaikan tiap hari. Nah, ini kalau koreksi kembali lagi jadi tambah kuat. Nah, berikutnya ini seperti bendera. Jadi pertama trennya naik. Ini trennya naik. Nah, setelah tren naik ada koreksi. Ada koreksi. Koreksi itu eh, gerakan melawan arah, gerakan melawan tren ya. Tetapi gerakannya dibatasi di antara 50% dari arah kecenderungan yang kuat. Nah, kita perhatikan dia koreksinya begini, naik, kemudian turun, kemudian naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Sekali lagi ketika turun perhatikan low-nya atau harga terendahnya. Ya. Oke, saya coba untuk saya perbesar biar kelihatan. Ya, jadi kalau dia turun perhatikan low-nya, kalau naik perhatikan high-nya. Nah, nanti di pergerakan ini high dan low-nya bisa kita tarik garis. Nah, bisa kita tarik garis seperti ini. Sehingga apa? Sehingga kita bisa lebih memahami, oh ternyata dia koreksi, membentuk satu pola. Kemudian dia kemana? Breaknya, karena ini arah kecenderungannya utama naik, tren utama naik, ini berfungsi sebagai koreksi. Kalau dia breakout, di sini kita bisa ambil buy ya, sorry. Ya, karena kalau sudah tren naik, kemudian ada koreksi, koreksinya di breakout lagi, ya, kemudian mulai kuat naik, maka dia semakin naik lagi. Nah, demikian juga untuk yang kebalikannya. Nah, ini kebalikannya adalah kebalikannya tadi hampir sama, hanya saja ini trennya turun dulu. Kalau tadi trennya naik, ini turun dulu. Kemudian ada koreksi. Ada koreksi begini. Turun lagi, naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Seolah-olah dia mau naik. Tetapi karena ini tren kuat turun, ini hanya koreksi, kemudian ya breakout. Nah, kalau breakout begini, hati-hati kita fokus ke sell. Tentu triggernya nanti melihat di H1 itu seperti apa. Apakah ini sudah hijaunya sudah kuat, ataukah naik dulu jadi ekor, ini jadi warna hijau, nanti bisa kita memilih triggernya. Ya, dan seterusnya, termasuk di sini ada segitiga, ada tren turun, naik turun begini. Apapun polanya, yang terpenting kekuatan utamanya turun, kemudian koreksi ini bisa lurus, bisa mengarah ke atas, bisa mengarah ke bawah, atau bisa datar. Nanti breakoutnya kemana? Kalau breakout naik, apakah bisa naik? Bisa.
Yang terpenting di area konsolidasinya dia breakout. Karena ada polanya yang begini, turun, kemudian konsolidasi, naik juga ada. Ya, ini adalah salah satu pola untuk minimal untuk kehati-hatian kita, biar kita lebih lebih jeli nanti. Apakah ini sangat membantu? Ya tentu kalau kita betul-betul dalami, kita akan memahami, kita akan lebih jelas melihatnya. Ya, kita coba untuk kembali ke chart dulu. Ya, kita kembali ke chart, masih kacau, marketnya masih naik turun sama tadi. Sudah kita sampaikan masih naik turunnya ya masih imbang, naik turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, masih kacau. Nah, apakah seperti ini kita tidak bisa memanfaatkan? Ya bisa saja. Banyak cara, banyak jalan untuk kita masuk. Cuma kalau kita ngambilnya agak banyak, target kita tentu akan kesulitan. Ya, kita bisa juga menggunakan time frame M15. Kalau kita menggunakan time frame M15, jangan lari sana lari sini. Fokus di M15. Entry-nya di sana, dan analisanya di situ. Ya, jangan sok menguasai M15, H1, H4 semuanya. Tambah bingung, sudah enggak usah terlalu banyak gaya, tambah bingung. Ya, mohon maaf bukan saya ini melarang, tapi jangankan yang baru, yang sudah lama saja kalau kita sering ganti-ganti itu mempengaruhi daya pikir kita nanti. Ya, karena dikacaukan, oh ini di M15 arahnya naik, di H1 kok belum, di H4 kok begini, mau yang mana yang diambil? Kalau kita trading yang harian saja enggak usah lari sana lari sini. Ya, perhatikan satu, fokus saja pada time frame-nya, kita anggap sebagai time frame cocok buat kita. Apakah M15 cocok atau tidak, nanti kita yang menguji. Ya, karena kalau kita menggunakan time frame besar ya lama. Time frame kecil ini pun perhatikan naik turun juga dikembalikan lagi. Nah, ini dikembalikan ke sini, naik lagi, kemudian turun lagi. Setidaknya kalau kita menggunakan time frame kecil, ada pola yang terbentuk di sana, ada signal yang bisa kita temukan di sana. Kalau mau naik, ya, kalau mau naik dari puncak, kemudian mulai warna hijau, kemudian low-nya kita perhatikan, low-nya makin ke atas, kemudian terbentuk lagi. Memang ada penolakan, tapi low-nya selalu di atas, selalu meninggi, naik lagi, ditolak lagi. Selalu low-nya, titik terendahnya, harga terendahnya selalu meninggi. Ini mengindikasikan berarti kekuatan buyer itu masih lebih kuat. Ya, naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, di atas juga perhatikan ada level psikologi di sana. Ada level psikologi yang kelihatan nyata di sana, tetap kita perhatikan meskipun trennya kuat naik. Setelah ada penolakan, maka fokus ketika sudah mulai ada penolakan dan ada wujudnya, mulai ganti warna, kemudian ada penolakan lagi, ada konfirmator lagi, maka kita pun bisa manfaatkan di situ. Ya, setidaknya untuk taking profit yang kecil tidak masalah. Yang terpenting ada peluang di situ. Nah, termasuk ketika turun begini. Nah, ketika kelihatannya turun, di sini ada level psikologi ya. Ya seolah-olah mau turun, nanti di situ bisa terbentur lagi. Kalau terbentur, kemudian terbentuk lagi warna hijau lagi, kita masuk fokus ke buy lagi. Dan seterusnya, minimal ada peluang. Tetapi diingat kalau time frame yang lebih rendah, maka targetnya jangan terlalu tinggi. Ya dikurangi lah. Kalau kita terlalu tinggi samakan dengan H1 nanti tidak ketemu. Ya, ini adalah bagian dari cara kita untuk membaca. Cara kita untuk membaca pergerakan meskipun masih kacau, naik turunnya sama, ini bagi saya masih kacau, marketnya belum jelas. Masih konsolidasi. Kalau kita mau menembak yang lebih banyak, tentu kesulitan di situ nanti. Karena akan selalu kembali naik turun, kan selalu kembali naik turun tidak jelas. Ya, satu-satunya jalan adalah dengan masuk di time frame yang lebih rendah untuk menyikapi, melihat kondisi yang lebih detail di sana.
Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin ada nanti yang mau ditanyakan.